Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gamal Firmansyah. Jadi di sini saya akan mencoba menganalisis mengenai kasus perlindungan konsumen. Di sini ada sebuah artikel, ada sebuah berita yang bersumber dari Indonesia Go ID dengan judul "Agar Konsumen Tenang Belanja Online". Jadi menurut berita yang saya baca ini tadi, jadi kasusnya itu melibatkan perdagangan online atau e-commerce ya. Jadi di sini ada sebuah kasus, ada konsumen itu membeli sebuah barang. Sebelumnya konsumen tersebut sudah berlangganan atau sudah banyak menggunakan media online sebagai perantara transaksi belanja, terutama di masa pandemi ini. Jadi sudah banyak pengalaman lah. Tetapi ini ibu ini bercerita bahwa banyak dari orderan atau barang yang dipesan itu ketika sampai ketika diantar ke rumah atau diantar ke konsumen itu barangnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ibu tersebut juga sudah mengerti bagaimana prosedur tentang bagaimana menangani kasus tersebut. Namun banyak pelanggan itu mengeluhkan caranya atau tata cara bagaimana memproses kasus tersebut sehingga nanti uang atau yang nilai ganti rugi itu bisa kembali. Jadi prosesnya itu sangat panjang dan konsumen itu juga beralasan bahwa tidak ada jaminan bahwa uangnya nanti akan kembali. Jadi seperti itu. Terus kasusnya ini sudah ditangani oleh konsumen tadi sudah berkomunikasi dengan customer service dan customer service tadi juga mengarahkan bagaimana prosedurnya. Untuk perdagangan online ini ya di tengah pandemi ini memang sangat intens atau sangat perkembangannya sangat naik. Karena apa? Karena pandemi ini, jadi tidak orang itu menghindari kontak fisik. Jadi penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik ini menjadi pilihan utama atau pilihan opsi terbaik lah untuk saat ini. Untuk menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia itu pada tahun 2019 itu ada banyak laporan, jumlahnya sekitar 34 kasus. Kalau untuk menurut Badan Perlindungan Konsumen Nasional itu lebih banyak catatannya. Itu dari 3 tahun terakhir itu perkembangan dari atau laporan dari masyarakat mengenai kasus yang tadi itu juga melonjak naik seperti itu. Kemudian kalau dicoba analisis ya, kasus ini itu masuk ke, saya akan membuka undang-undang. Jadi di sini kan pada undang-undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Jadi pasal pada pasal 4 hak dan kewajiban konsumen itu kan dijelaskan bahwa konsumen itu berhak memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan. Jadi karena barangnya tadi tidak sesuai, maka itu sudah masuk dalam pelanggaran ya. Jadi sudah bisa, kalau mau diproses secara hukum sudah bisa. Kemudian konsumen juga sudah melaksanakan kewajiban. Jadi ini yang dirugikan konsumen. Penyimpangan yang dilakukan oleh
oleh pelaku usaha itu ini F ini memberikan kompensasi akan ganti rugi. Jadi kalau tadi itu kasusnya ada yang sudah selesai, ada yang belum. Kalau yang sudah selesai itu dari sumber konsumennya tadi itu melapor lalu memproses secara berkelanjutan atau secara pada tahap akhir. Kalau yang beberapa yang lainnya itu kebanyakan tidak diproses karena apa? Karena tadi konsumen itu beranggapan bahwa tidak ada jaminan uangnya nanti kembali atau kelamaan nunggu gitu. Sedangkan proses usaha akan terus berjalan, jadi nanti tidak mau banyak membuang banyak waktu. Terus kewajiban dari pelaku usaha itu kan ini ya, memberi kompensasi ganti rugi atau pergantian barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Jadi ini adalah kewajiban dari pelaku usaha menurut pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Kita kembali ke berita tadi. Jadi setelah mendapat laporan ini dari pihak pemerintah itu melalui Kementerian Perdagangan telah menyiapkan beberapa langkah pengawasan terhadap PPMSE atau penyelenggaraan e-commerce tadi, terutama di masa pandemi. Jadi Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan Ojak Simon Manarung menjelaskan bahwa pemerintah itu memiliki 3 langkah pengawasan penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik tadi. Yang pertama, pengawasan secara berkelanjutan terhadap PMSE. Terus ada yaitu di sini cuma dijelaskan ternyata itu ada kebijakan dari pemerintah untuk mengawasi secara terinci, meskipun dari undang-undang sendiri masih sekarang belum ada ya undang-undang khusus yang merancang atau membahas mengenai transaksi online tadi. Jadi undang-undangnya masih dirangkap dengan tadi. Mungkin itu ya analisis dari saya. Jadi intinya tadi ini ada kasus jual beli online dari konsumen itu ada yang memproses untuk pengajuan pengembalian, ada yang tidak memproses. Kalau yang memproses itu orang yang sudah tahu prosedurnya dan orang yang sabar atau telaten karena butuh waktu. Terus yang tidak memproses tadi itu masalahnya adalah orangnya ada yang mengerti, terus ada yang tidak mengerti, kemudian ada yang tidak mau ribet seperti itu. Terus kemudian untuk penindaklanjutan atau kompensasi tadi atau penanganan itu ya ini tadi ada mungkin dari pihak marketplace akan memberikan pertanggungjawaban, kemudian dari pemerintah sendiri juga sudah memberikan langkah atau menerapkan kebijakan tadi pengawasan secara ketat tadi. Mungkin nanti akan dirumuskan kembali mungkin ada undang-undang khusus ya, nggak tahu, mungkin saja. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.